Yuk guys, balik lagi dengan kita dari Animates dengan gua Tao dan sebelah gua Iqbal. Iqbal. Tuh, ini kita pakai Zoom karena rumah kita jauh-jauh ya. Ya, Ini seberang kota nih. Kalau misalkan kita sama beda beda kotanya lebih ke mungkin beda planet sih. iya planet sih, atmosfernya beda. Anjir ini jokes bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Iya. Nah, tapi kali-kali pengen lah kita ya nanti ngobrol langsung ya. Ya, ya. Nggak via online gini. Yuk langsung aja. Kan kemarin kita udah bahas trailer, bahas case, bahas episode 1 juga. Dan selanjutnya kita bakal bahas ke episode 2. Dimana episode 2 ini masih nyambung sama si ini ya, episode sebelumnya ya kayaknya ya. Yang mulai loncat tuh di episode 3-4 kan. 3 tuh udah mulai masuk ke kayak nuansa baru ya. Iya sih. Mm-mm. Kalau Terus dua lah. kan Hah? satu tuh kan endingnya Bagi masuk kan. Mm-mm. Mm-mm. Entrance-nya Bagi itu tuh apa ya? Epic sih kalau menurut gua pas entrance-nya Bagi tuh. Jadi Mm. apa nggak dia kan emang seneng seneng spotlight ya. Iya. seneng sorotan gitu. Jadi emang itu perkenalan itu emang Bagi banget. Mm. Meskipun emang kalau secara karakter ya balik lagi ya lebih serius. Mm. Terus juga nggak sekonyol yang di anime, tapi menurut gue sih masih oke. Masih bagi. Masih Bagi. Terus juga apa namanya, karakternya dapat banget sih kalau menurut gue. Emang karakter apa namanya favoritnya Oda sih. Iya. Entah kenapa dari trailer, dari apa make up dan segala macam, Bagi kayaknya menonjol banget ya. Iya. Lu ngerasa nggak sih pas trailer tuh pasti tiap trailer tuh Baginya tuh wah Iya, Baginya ditonjolin. iya Baginya kayak bikin keren banget gitu. Udah dipilih-pilih dasar. Tapi gue kayak sedikit kurang cocok sama Luffy yang kecil deh. Kegedean kalau kata gue. Tapi kayaknya oh iya. Tapi umurnya berapa sih sebenarnya kalau Nggak tahu. asli itu? Kalau di ini kan kayak masih kecil banget ya kalau di kartu di anime. Mm-mm. Ini mah kayak udah gede. Iya sih udah. Tapi emang mungkin anime cebol juga kali ya bang digambarin. Iya sih. Cebol gitu. Walaupun sebenarnya kan umurnya kan 10 tahun lalu. Mungkin secara ini dia umurnya berapa? 8 atau 7 kali ya? 7 harusnya 7 Gitu. ya. 7 ya. 7 itu berarti kelas 2 SD ya. Iya sih ya, tinggi ya. Tinggi ya, bener juga sih. Itu. Terus Makino-nya gue kecewa gue. Nah, Harusnya cakep lu Makino-nya. ini kenapa ya? Ibu-ibu banget. Tapi kalau gue lebih ke ini sih, kayak karakter Makinonya kenapa dibikin judes banget ya? Gimana ya? Kalau gue lihat animenya kayaknya tuh Makinonya tuh lebih ke ramah. Iya, Suaranya tuh mengayominya dengan lembut gitu. Nah, soalnya pas kebandingnya itu pas gue nonton yang apa dubbing yang Jepang. Cuman gue episode 2 baru nonton setengah sih dubbing Jepang. Iseng aja kan nonton 2 kali. Nah, kerasa tuh Makinonya berubah gitu pas dubbing Jepangnya. Jadi kayak lebih ramah gitu. Tapi kalau yang versi originalnya, versi Inggrisnya kesannya tuh emang lebih galak gitu. Iya. Walaupun sama-sama baik ya, mungkin sama-sama ngayomin si Luffy juga gitu. Tapi judesnya tuh Lebih kelihatan. Iya, kelihatan banget judesnya. Terus Kesan. lo dari episode 2 gimana menurut lo? Apa kayak pas si Makino nanya ke Luffy apa yang lo tahu tentang buah iblis, dan Luffy jawabnya cuman rasanya gak enak. itu menurut gue dan Luffy banget sih. Kayak nggak bahas teori-teorinya, nggak bahas gua nggak bisa berenang atau apa, tapi dia bahasnya ya gue rasanya gak enak gitu. Gue juga merasanya bukan perpindahan sih, jadi kayak perpindahan dari flashback sama ke yang di masa sekarangnya
itu tuh halus banget. Jadi Oh iya, betul. kita nggak dipaksa yang apa ya, gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama temen juga ya. Jadi tuh gue juga baru tahu kalau di yang live action ini itu ngerangkum 100 episode dari anime. 100? Katanya sih sampai 100 episode, dan gue sih nontonnya nyaman gitu, nggak apa namanya, nggak dipaksa langsung berat banyak gitu. Dan kan penyakitnya live action itu kan maksain banyak cerita dalam sedikit episode gitu. Jadi banyak lompatnya, banyak yang terlalu dipaksain juga itu sih. Cuma kalau di sini sih gue nggak berasa sama sekali ya. Jadi nontonnya enak. Terus juga ya kayak gini nih, pengenalan soal Devil Fruit gitu. Nggak dijelasin Devil Fruit tuh ada yang Logia, ada Paramecia, ada apa, ada Iya. nggak dipaksain gitu. Jadi nyaman gitu. Nontonnya masih nggak terlalu spesifik gitu. Jadi intronya cocok, makanya cocok banget buat meskipun orang emang nggak tahu One Piece sama sekali, nonton ini pun nggak berasa kayak dicokokin banget gitu. Masih santai aja, santai. Sama ngerasanya tuh ngebuild satu seasonnya itu jadi rapih banget sih menurut gua. Iya. Jadi rapi ya, gimana ya, dari awal tuh kan kalau di anime kan Nami masuknya di pas Bagi kan, tapi itu Nami ini dimasukin dari awal gitu, dan kayak pas peta itu kalau nggak salah kan di animenya itu kan udah di tangan Bagi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh udah dari tangan Bagi, jadi Nami kesana tuh emang buat nyari peta gitu. Nah tapi di sini Bagi itu sama-sama ngincar peta gitu. Nah dan Bagi itu ada hubungannya lagi sama Arlong gitu kan, nggak kayak kayak nyambung gitu, enak gitu rasanya. Jadi satu season itu nggak potong gitu, nggak putus gitu. Iya Pak. Itu juga gue menarik juga sih. Jadi istilahnya tuh nggak seakan-akan kayak dalam satu season ada banyak penjahat yang dikenalkan, tapi antara villain yang satu sama villain yang lain itu ada koneksinya gitu. Nah itu kan yang mahal itu. Si Bagi tunduk sama Arlong. Ya paling yang nggak connect cuma siapa namanya, Pelahador doang, Kapten Kuro doang. Kuro juga kan dari awal udah di ini. Kapten Kuro pun connect-nya sama X Morgan kan. Dari awal kan dia dihasut, diapain lah kan, ngomongin si Kuro itu ngehasut si Morgan. Terus udah gitu yang petinya itu ada petunjuk Morgan, ada apa namanya, Bounty Morgan juga. Jadi Morgan Bounty Kuro. Kuro ya, jadi dari awal tuh emang udah dikenalin. Jadi pengenalan karakternya itu nggak maksa. Jadi kayak kalau mungkin sedikit perbandingan ya, kayak kalau misalkan kayak DC atau Marvel gitu kan, ya emang orang udah banyak yang kenal juga sama karakternya ya. Jadi nggak perlu dikenalin lagi. Tapi nggak ada pengenalannya gitu. Ya meskipun emang udah terkenal gitu, kayak misalkan siapa masuk gitu. Tapi kalau di sini tuh ya itu karakter baru, villain baru masuk, terus ada posternya masuk, itu tuh enak banget. Dan juga dari tokoh yang lain udah kayak di spill gitu, kayak Arlong di episode 2 ini udah ada siapa sih, si Kurobi ya? Kurobi itu yang apa, anak buahnya? Anak buahnya yang nyamperin si Bagi pas terakhir. Oh iya. Itu kan istilahnya kalau kita itu pengenalannya tuh smooth banget. Jadi udah masuk, ini mau masuk ke Arlong gitu. Jadi kan di season ini kan villain terbesarnya kan lebih ke si Arlong ya. Iya, untuk satu season ini Arlong sih. Makanya gue sempat dengar juga kalau bukan denger sih. Gue udah sempat lihat cuplikannya kalau yang si Don Krieg ya. Iya. Nah, Don Krieg itu udah kayak emang gak penting gitu. Tapi sayang banget tuh. Tapi menurut gue ini cara pinter mereka tau. Kayak iya, Don Krieg, memang. karena Don Krieg itu nggak dipakai sampai sekarang gitu karakternya.
Kayak Iya, cuma iya. nongol nih, kalah sama Luffy udah gitu. Bu- eh Iya kan, kalah setelah sama itu ini. Di yang anime apa di sininya? di anime Di anime iya di sih. anime kan maksudnya kalah sama Luffy udah gitu Iya. kan. Nggak dipakai lagi sampai sekarang. Beda sama Arlong, beda sama Buggy, Iya, iya. sama siapa lagi ya? Sama siapa lagi sih yang ini? Udah ibaratnya dua itu, menurut gua Buggy sama Arlong itu kan masih dipakai sampai sekarang. Nanti entah Buggy buat jembatanin. Wah banyak lah kalau Buggy tuh sampai sekarang itu emang Iya. karakter kesayangannya Oda banget. Sampai padahal gue dulu waktu nonton anime gue pikir ini tuh tokoh receh tau. Iya, iya. Ternyata tuh anjir sampai jadi Yonko pakai. Tapi hebatnya di sini loh, Bal. Dia tuh menekankan kalau si Buggy itu punya koneksi yang luas. Iya. Itu digambarin Ngetis. banget maksudnya. Ngetis Di- banget di- itu. Di anime tuh nggak terlalu sebenarnya. Nggak terlalu ditonjolin, tapi emang di sini tuh koneksinya bagi yang luas banget itu bener-bener dikasih Powerful. lihat. Nah, Dikasih lihat gitu, dan itu kan nyambung sama nanti ya. Lu tahu nggak sih misalkan sehabis Kaido kalah itu Yonko-nya jadi gimana? Udah tahu belum? Kan lu geseran kan, makanya tadi kan gue bilang si siapa namanya bagi jadi Yonko gitu kan. sangat wajar. Iya. Jadi iya, soalnya iya. pengaruh-pengaruhnya besar gitu di mana-mana. Iya, Bukan karena power dia, tapi bukan karena dia kuat atau gimana, tapi dia koneksi gila-gilaan. Gue nggak kaget kalau misalkan suatu saat ternyata bagi juga punya Hausoku. Maksud gua Gue nggak kaget. Bener dah. apa? Hausoku haki. Eh, Sekarang gimana? gue nggak kaget. Soalnya bawahan dia berapa banyak coba? Iya parah sih. Sampai Keluar dari Impel Impel Down. Semua orang pada nurut sama dia. Terus di Cross Guild juga ada kerja sama siapa sih? Ya apa Mihawk ya di Cross Guild ya? Iya, ada Mihawk sama Crocodile juga. Makanya kan Udah, gila kan itu. makanya Orang nyangkanya gua dia sih- leader ya. gue sih nggak heran kalau misalkan si Bagi sih nanti punya haki anjir. Gila ya. Dulu tuh gue nganggap di anime itu bagi itu gambaran kalau Usopp dia punya bajak laut sendiri. Jadi dia tuh menang tuh atas dasar keberuntungan gitu. Iya. Tapi kalau di live action ini gue jadi beda gitu. Usopp dan Bagi itu jadi beda gitu. Bagi tuh emang dari dulu tuh udah punya koneksi. Udah. Emang dasarnya cupu aja. Iya, dasarnya emang cukup. Cupu cuma koneksinya nggak bisa diremehin. Parah itu. Dia ngomong berapa kali ya? Dia berapa kali itu di episode 1, 2, 3 2, 3, 4 atau berapa gitu. Apa mata gue ada di mana-mana atau gitu kan. Mata dan telinga ya. Nah, itu ada di mana-mana. Itu gokil sih. Gila. Jadi lebih rapih gitu. Membungkus anime, membungkus live action itu jadi ceritanya tuh lebih rapih sih. Bukan yang jadi berantakan ya, tapi jadi rapih gitu. Emang bener-bener memutus kutukan live action bener. Cuman tetap sih minusnya di battle sih kalau kata gue ya. Tapi ya, gue kurang untuk beberapa scene. Kalau sampai episode 2, 3, 4 emang masih rada-rada sih, cuma ke belakang-belakang gue lihat even Luffy-nya sekalipun udah mendingan sih. Nggak bisa dibilang bagus banget, tapi udah lebih baik. Iya, tapi yang di episode 2 pun udah naik sih. Udah mendingan ya. Iya, udah mendingan daripada yang pertama gitu. Kalau di episode awal-awal tuh emang Shanks-nya tuh masih kayak yang cupu. Iya. Kayaknya itu Shanks. Gue nggak tahu ya. Emang sekuat apa sih dulu tuh pas si Shanks pas awal-awal itu? Emang nggak terlalu dilihatin tapi emang apa jangan-jangan tapi kan dari awal udah kuat ya. Apa jangan-jangan itu tuh Hosoku pertama dia gitu. Haki pertama yang di ini yang raja pertama terlaut. Ya, jangan-jangan ya. Soalnya kan jeda dia jadi Yonko kan 10 tahun. Iya. Dari situ ke Luffy. Luffy aja jadi Yonko 2 tahun. Ya sekitar 2 tahun lebih lah gitu. Apalagi Shanks gitu 10 tahun lalu mungkin dia nggak sekuat itu. Terus dari cerita, jadi uniknya tuh dari ceritanya kan Luffy sebenarnya dibawa sama burung ya anime ya. Jadi di anime tuh jadi
bukan diculik langsung bertiga gitu. Luffy kan diculik diculik sama burung. Iya. Terus Zoro ngejar gitu. Itu kan adegan konyol sebenarnya. Tapi kan ya itu makanya di sini mungkin dibikin lebih make sense dengan dibikin lebih padat, itu sih bagus sih. Dan prosesnya ini sebenarnya menunjuk ada beberapa sih yang gue perhatiin nunjukin kekuatannya Bagi sebenarnya. Dia nggak bisa dibilang ecek-ecek juga, dia bisa ngebajak kepala orang dengan mudah. Ya meskipun emang kapalnya kecil. Kapalnya Luffy kecil kan, yang di sini. Terus juga lebih masuk akal di live action dibanding diculik pakai burung gitu. Tapi lebih apa namanya? Lebih bajak laut banget. Lebih teror, rasanya lebih teror itu. Iya. Itu asap aja udah ngebayangin udah ngeri gitu ya. Iya. Mau mereka bertiga langsung tepar kan nanti. Iya. Terus kalau di anime tuh kesannya kocak, beda. Terus pas udah masuk ke sirkus Bagi itu kita kan diliatin banyak teman-temannya kan. Yang gue inget tuh ada beberapa tokoh yang nggak ada ya. Iya, yang singa tuh gue inget banget kan, yang singa. Yang singa tuh nggak ya, singa apa sih? Iya. Singa yang ini ya. Ganti-ganti gaya rambut juga. Iya kali itu ya. Ganti-ganti binatang. Nah cuman singa itu dia di tease-nya tuh di omongan si Baginya nanyain, wah mana si singa? Iya. Gitu. Iya. Tapi menurut gue itu pinter sih. Dalam arti karakter itu masih ada. Iya. Cuman di sini belum ada gitu. Soalnya mungkin PR nih CGI-nya kayaknya gitu. Mereka tuh ngurangin CGI banget tuh. Awalnya gue pikir yang ini yang bulu-bulu putih sampai sini tuh sih. Awalnya gue pikir itu dia. Tapi kan itu beda. Emang ada juga kan itu kan? Ada juga. Terus di situ kerasanya. Yang ngeselin juga tuh kalau di bahasa Inggrisnya ya. Kan gue nontonnya pakai yang bahasa Inggris dulu, itu pas Luffy ngomongnya nose KNOWS tahu jadi nose. Itu kayaknya animenya gitu ya? Anime kan dia anime gitu juga, cuma gue pikir itu gak bakalan dibawain gitu. Gue gak kepikiran itu bakalan masuk di situ, tapi taunya anjir dibahas. Itu masuk ternyata. Itu bagus sih. Terus udah gitu kocak-kocak dia mereaksi itu juga keren. Kayak Bagi gitu kok, konyol gitu ya. Gitu kan. Bagi banget. Kayak gak yang jadi cool, cuman emang dia rasanya jadi lebih teror aja sih. Kayak warga kan nggak sampai diikat kan di anime, maksudnya nggak sampai kayak gitu kan. Malah kayak cuman ngungsi doang kalau nggak salah keluarganya kan. Ini sampai diikat gitu, sampai gitu. Wah gila, lebih dapat pirates-nya sih. Iya. Tapi di situ jelasin kan kalau dia tuh sebenarnya pengen dicintai kan. Iya. Nah, itu menurut gua clue sih ke depannya kalau Luffy itu nggak bakal yang maksa banget sama dia kayak anime ya, maksudnya nggak yang sampai benci sama dia gitu. Soalnya niat dia tuh emang pengen cintai aja, nggak yang jahat tuh menurut. Iya. Cuman caranya salah. Terus apa? Kalau dari sisi Luffy-nya juga kan yang sampai si Nami-nya juga bingung kan, what kind of pirates are you gitu kan yang kayak gue beda. Si Luffy bilang gitu tuh keren sih. Tapi kesannya jadi kayak malah pelaut ya. Pelaut. Iya sih. Pelaut gitu, bukan bajak laut. Ya nanti lanjut. Ada yang pengen gue baca cuma nggak sekarang. Oh iya. Terus kayak konyol-konyolnya Luffy tuh masih kelihatan kayak pas Bagi masuk tuh tepuk tangan pas ada acara. Iya. Itu di mana? Terus Nami juga berhenti. Itu kocak sih. Gue ketawa ke situ. Emang Luffy banget kayak gitu. Iya, ketawa. Cuman nuansanya horor ya. Jadi mau ketawa bingung gitu. Gue ketawa tapi wah, lagi kayak gini. Suasananya dapat sih, maksudnya teror gimana sih lu ada yang nawan lu tapi lu disuruh tepuk tangan, suruh ketawa, itu terornya dapat sih menurut gue. Jadi galau. Di sisi lain Luffy-nya kocak, tapi di sisi lain
suasananya lagi kayak gitu. Iya. Di sini tuh bedanya sama di anime juga kan keterlibatannya Gap, Kobe sama Helmeppo dari awal ya. Sama si siapa yang pakai topi siapa? Kalau nggak salah Bogart deh. Itu tuh apa? Bogart ya, Bogart. Bogart tuh Bogart kayaknya nggak terlalu peran banyak kan ya dia. Iya makanya Tapi Bogart di sini sendiri aja kalau di anime kan matanya nggak ada kan, ibaratnya kalau di anime oh kan iya, matanya nggak ada berarti emang orang nggak penting kan sebenarnya. Tapi di sini tuh dimasukin. Terus dan kalau gue lihat di sini tuh nggak serta merta Kobe sama Helmeppo direkrut sama Gap terus dilatih gitu, tapi emang di awal tuh si Gapnya sendiri juga kayaknya pengen ngetes dua orang ini gitu. Pengen si Helmeppo sadar kalau dia tuh masuk sini karena nepotisme. Betul. Iya betul. Pengen si Kobe sadar kalau lu tuh sebenarnya lebih dari yang lu kira gitu. Cuma kan yang bagian dia main catur ya kalau nggak salah ya. Terus yang apa oh enggak, bukan. Yang awalnya si Helmeppo lagi tali temali terus dia benerin sama Kobe. Terus ditanyakan ini siapa yang benerin, Kobe si Helmeppo nunjuk si Kobe. Ternyata yang bener yang kayak gini gitu. Terus pas si siapa namanya Gapnya interogasi si Kobe. Nah ini yang perbedaan juga sama yang di anime. Istilahnya kan kalau di anime orang nggak ada yang tahu tuh koneksinya antara Kobe sama Luffy kayak gimana. Tapi di sini kan sampai diinterogasi kan sama Bogart sama Gap. Kalau si lu kayak ada yang lihat kalian ketemu gitu. Jadi kalau di anime kan dijelasinnya Luffy sama ini tampol-tampolan ya. Iya. Buat kesan di Marin itu dipercaya gitu kan. Tapi kalau di sini lebih diintegrasi sih, dan itu langsung ke Garp-nya langsung. Nah, beberapa orang kan nggak suka ya adegan Garp sama si Bogart itu terlalu banyak adegan Garp Kobe. Kalau gue pribadi ngeliatnya menonjolnya peran Garp, Kobe sama Helmeppo di sini tuh kita nggak cuma ngelihat dari satu pihak karena gini di anime itu di awal-awal khususnya ya. Justru kita ngelihatnya yang baik bajak laut, yang jahat angkatan laut. Nah di sini sebenarnya kita ngelihatnya lebih balance kalau gue lihat. Oh iya betul. Jadi betul. Ada bajak laut yang jahat, ada bajak laut yang kayak Luffy. Ada angkatan laut yang jahat kayak Morgan, ada angkatan laut yang wise juga kayak Gap, kayak Kobe yang masih memperhatikan nilai-nilai keadilannya itu sendiri gitu. Yang apalagi gue lupa yang di episode berapa ya, pokoknya yang si Gap ngomong Kobe protes ke Mihawk ya, soal Mihawk ya. Terus yang si Gap ngomong gue sebenarnya punya kesempatan buat jadi Laksamana, tapi gue nggak mau karena kalau gue naik gue harus ngikutin langkah-langkah mereka gitu. Nah itu kan berarti menunjukkan ya memang ada angkatan laut yang masih istilahnya tuh emang pengen keadilan ditegakkan gitu. Nah itu perbedaan jelas antara strukturnya bajak laut angkatan laut di anime sama bajak laut angkatan laut di live action. Yang tadinya kalau gue sih menangkapnya dulu waktu pas di anime awal-awal tuh kayak hitam putih aja, yang baiknya bajak laut, jahatnya angkatan laut. Nah kalau di sini kan lebih kaya nih. Iya, lebih yang baik, ada yang jahat. Betul. Banyak abunya sih jadinya, nggak langsung hitam putih. Nggak langsung hitam putih gitu. Dan itu lebih realistis. Iya. Jadinya. Rasa banget. Nah, itu sih maksudnya tadi itu mungkin lebih kaya kayak gitu ya, lebih kaya iya. sih. Tapi juga nggak terlalu memaksakan, jadi nggak. Ya itu pakem utamanya tetap pakemnya dari mana, tapi nggak keluar jalur lah. Nggak keluar jalur. Itu enaknya sih di situ. Bahkan jadi lebih rapi. Iya, enak banget tentunya rapi gitu. Terus kan habis ya itu udah lewat lah ya. Habis itu kan gue jadi inget lagi perubahannya itu di ini Bali yang anak buahnya si Bagi itu kalau di sini tuh kalahnya cepet banget sama si Zoro. Cuman dicekik doang udah.
siapa sih, Cabbage ya? Kabaji. Iya, Kabaji. Itu kan kalau di anime kayaknya lumayan ya, dia kayak pakai alat-alat apa sih, Beyblade gitu ya, yang Gua dilempar-lempar. kira senjatanya pisau. Kunai. Iya, itu aja. Di sini ya, gue ingetnya waktu di ini tuh kayak Beyblade kayak apa gitu di anime. Itu. Mungkin enggak, ya nggak ada. Itu minor sih sebenarnya kalau nggak di, tapi kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia bisa nampilin kunainya bentuknya Beyblade atau apa gitu, kayaknya nambah warna aja sih. Terus nggak, terus pas pas adegan si apa baginya ngelepas-lepas badan, Hmm, itu keren sih. CGI-nya keren iya, sih. iya itu halus halus banget. Paling ini sih yang tetap kelihatan itu kalau menurut gua, kalau kepalanya copot terus ngomong. Itu sebenarnya masih kelihatan. Oh Masih iya, masih gerak masih gerakannya ya. rada kurang halus sedikit gitu. Cuma Ah, ah, ah. ya wajar sih Tapi menurut gua. bagus sih. Bagus. Gue sih lihatnya tetap bagus ya, walaupun tetap kelihatan beda. Tetap bagus sih. Dan yang bikin bikin wah itu yang pas dia mecah-mecahinnya itu tuh kayak apa sih, kayak Megazord tuh. Ah, Tuh gitu, wah itu keren sih, keren. ada Wih, sound effect-nya juga kan, iya iya. lebih Setengah-setengah berasa. setengah-setengah tengilnya dapat gitu, baginya Iya. dapat. Terus apa waktu Luffy dipancing soal Oh iya, sama waktu tangannya Buggy itu, dimelarin itu ya. nah, waktu tangannya lari waktu ditarik itu Hmm. sampai apa sampai akhirnya dia ngomong kalau gue dulu kenal sama bajak laut yang pakai topi kayak gini juga gitu. Hahaha. Itu emosinya mulai mulai naik sih. Iya 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 iya. Cara 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 bagi ngulik informasi dari Luffy keren juga ya. Iya, pakai kekerasan nggak bisa, diajakin ngomong malah Tapi jebol. tapi bagi mau mau melarin seberapa pun kayaknya Luffy gak sakit deh. Emang sakit Iya gitu ya? makanya kan si Kayak nggak ngaruh Luffy gitu. kan ngomong kan, I can do this all day. ya Udah kayak Kapten Captain Amerika America aja. aja. Terus waktu Tapi pas episode 2 tuh beneran nekenin ini sih, lebih ke topi jeraminya sih banyaknya. Kan di iya situ kan sama banyak adegan si Nami itu kayak memperlihatkan, sebenarnya ini tujuannya kayaknya untuk ke satu season ini ya, memperlihatkan bahwa topi jerami itu sepenting itu gitu, dan itu banyak ditonjolinnya ke Nami sih. Kalau lo lihat ekspresinya ya, kayak misalkan pas dikurung ini si Luffy bukannya nyari peta atau apa, malah nyari apa, topi topinya. jeraminya gitu kan. Terus si Nami kayak diliatin ekspresinya. Itu kayak ngebuild ngebuild untuk nanti sih, yang di sebelum Arlong tuh. Luffy kan bakal ngasih itu ke Nami kan. Oh topi, iya iya. Kayaknya itu ngebuild di situ biar Iya orang tuh iya. sedihnya dapet. Terus juga kalau kalau gue lihat sih sebenarnya ada satu yang cukup mengganggu. Apa-apa? Lu tau kalau di Fast Furious yang sering diledekin soal Fast Furious kebanyakan apa? Ngomong family kan. Kalau di sini don't mess with my friends gitu. itu diulang berkali-kali loh. Anjir gue kayak nonton Fast Furious anjir. Apa cringe gitu, cringe ya? Ya cuma mungkin emang sih nakama sih kalau diartikan ya teman juga sih ya, sama kayak Iya Tomodachi. betul. Cuma Nah, Kak. kayaknya sih kalau menurut gua harusnya disesuaikan sama konteksnya. Kalau misalkan konteksnya tuh yang terancam krunya dia, ya kru aja gitu. Oh my Beda, crew. beda kalau misalkan ada orang di luar krunya dia, ya my friends itu nggak apa-apa. Gitu. Itu tuh banyak hampir di tiap episode. Oh, banyak ya. Kalau gue nggak ngerasa sih, nggak terlalu kerasa banget. Enggak sih. Malah kalau gue. Pokoknya setiap mau ngelawan villainnya pasti gitu. Oh, iya, iya. Mungkin ya, iya sih. Cuman kalau gue nggak terlalu kerasa. Yang gue kerasa tuh malah pas dia bahas mimpi sih, impian. Itu kayak, maksudnya bahas, Iya. kayak tiba-tiba tuh masuk. Emang impian lu apa? Impian lu apa? Kayak orang kepo jatuhnya kalau di kita ya. Iya benar. Lu tuh tujuan lu apa sih? Gitu kan kayak, misalkan kita baru kenal nih, ngobrol-ngobrol dikit tiba-tiba, Bal, lu mau jadi apa sih? Kan kayak aneh ya. Cuman gue mungkin balik lagi ke temanya, ini kan tema Pirates itu di mana si Roger itu kan bahas-bahas tentang apa, mimpi kan, Iya. mencari
Bebas. kekayaan, itu kan dibahas gitu kan, cari kekayaan, popularitas gitu. Mungkin lebih jadi mungkin mungkin mimpi itu adalah hal yang wajar di sini gitu. Iya. Paling yang rada skeptis Nami sih dari awal ya. Kenapa? Iya kan dia emang dari awal sebenarnya dia nggak suka bajak laut kan. Tapi pas lagi di scene Luffy ngebebasin warganya itu, dia udah mulai ada trust tuh sama krunya ini. Pokoknya Luffy tiap jadi baik tuh muka Nami disorot aja. Iya. Itu tuh kayak nge-build Iya. ini dia tau. Dan apa? Gue cukup amazed ya sama gue nggak tahu apakah si Emily Roth ini ngejalanin aksi stunnya itu sendiri atau ada double-nya juga. Tapi yang gue tahu kan dia emang sabukit taekwondo ya. Jadi tapi pasti ada sih stun. Nggak kaget juga kalau misalkan emang dia sendiri. Cuma gue lihat aksinya si Nami malah lebih enak dilihat dibanding Luffy, iya. Waktu pas di episode 1 yang dia pakai tongkatnya tuh. Kan kalau di anime kan tongkatnya jadi kayak triple stick ya. Oh, dipecah gitu ya? Dibelah ya? Dipecah. Iya. Kan ini masuk. Panjang. Kalau ini kan panjang kan. Kayak aduh kayak dia punya siapa ya? Kayak udah diulik sama si Usopp kalau nggak salah. Iya. Sebelumnya kan langsung tek. Itu keren banget tuh. Terus emang di sini sih sebenarnya sisi emosionalnya Nami cukup diulik juga ya waktu pas dia sempat kabur. Terus begitu keluar dia kaget ngelihat desanya udah porak-poranda tuh. Itu tuh emang cukup nyorot sebenarnya tuh Nami nggak jahat, nggak bukannya dia maling apa gimana, tapi emang kalau orang nggak tahu pasti ini kok dia kenapa dia itu ya gitu. Kayak kalau gue ngebayangin orang baru itu bakal lihat dia ngebingungin gitu. Di satu sisi dia tuh kayak pencuri atau apa, terus malah manfaatin Luffy. Tapi ngelihat hal-hal yang sensitif gitu, dia tuh baik gitu, kayak mau menolong. Menurut gue itu jadi sebuah tanda tanya orang yang baru nonton One Piece sih. Ini kok Nami gini gitu. Nami itu sebenarnya apa sih, backstory-nya gitu. Cuma kan emang sampai di, gue lupa ya, sampai di episode 2 itu dia udah ngomong dia benci bajak laut apa enggak. Kan kalau di anime kan emang ditonjolin banget kan di awal-awal. Nah, kalau di sini gue lupa tuh dia ngomongin apa enggak. Cuma itu yang jelas pandangannya dia ke si Luffy-nya ini sendiri juga udah mulai berubah dari yang mereka ngebebasin warga itu. Terus juga trust-nya si Zoro sama Nami itu udah mulai kebangun pas si Luffy ngelawan Buggy. Dia nyari ide kan. Kayak tepi ya. Bagian tubuhnya ditutup pakai. Iya. Kayak baseball. Iya, itu si Naminya juga langsung ngeh kan, pasti kasih petinya gitu. Itu keren sih. Tapi kalau anime apa sih, gimana sih anime ngalahin Buggy itu? Serpihannya dibawa kemana? Gue malah lupa kalau dia. Tapi ujungnya tetap jadi bocil kan ya, jadi chibi kan, chibi Buggy. Cuman gue lupa sih di anime itu telapak tangan dan kaki doang. Iya itu. Terus ada flashback lagi kan waktu si Seng, ada flashback lagi pas sebelum dia Hosoku Haki tuh. Dia ada betul-betul sama temennya, ada Yasop, ada sama si ini Black Hero, Bandit Gunung. Iya, Bandit Gunung. Itu Bandit Gunungnya juga keren lah ya. Iya, masuk banget tau. Itu mirip banget anjir. Mukanya masuk banget. Mukanya mirip anjir. Dari cara jebelin juga kayaknya dapat banget sih itu. Iya. Cuma gue sih sayang banget ya pas gue sih ngebayanginnya bakalan sama persis kayak di anime yang pas tiba-tiba Shanks-nya ditodong, terus tiba-tiba Lakirunya ada di sebelah di samping. Ini enggak. Kalau ini kan enggak, dia nembak dari belakang. Iya, dari jauh. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba di samping itu keren sih. Tapi tetap kalau menurut gue di sini koreografinya keren banget sih. Ini nunjukin kemampuan bajak lautnya Shanks, krunya si Shanks nih koordinasinya tuh bagus banget. Iya.
Yang Dan keren tuh yang yang pas yang si Yasop pengen nembak orang yang nah ngegendong itu tiba-tiba dipantulin, anjir bisa begitu itu ya. itu itu adegan yang gokil sih, dia mantulin mantulin ke tiang itu kayak nunjukin anjir dia jago banget nih orang Iya. shootnya Udah kita ngeliatnya itu. gitu bang, Lid. Iya. Mukanya senang. Anjir. Itu gue puas sih lihat di situ. Terus backman-nya cuma sayang sih backman-nya rada gempal dikit ya. Oh iya iya iya. Terus Batman. Oh Batman itu iya. apa waktu sayang sih apa adegan si Sainz-nya tangannya kegigit nggak terlalu kelihatan sih. Itu sayang sih kalau menurut gue. Padahal bisa lebih dramatis ya. Iya bisa lebih dramatis harusnya. Jackie, wahoo. Jackie, iya benar. Iya itu yang dulu yang di versi kartunnya Indonesia kan ya, yang dubbing Indonesia ya. Iya. Dia salah skrip kayaknya itu, salah skrip. Kok masa si Dapren dia bilang kan emang baca aja gitu, baca dari skrip aja. Jackie namanya. Anjir sih kenapa jadi Jackie? Sengs jadi Jackie. Oh. Jackie nama siapa? Terus kita bisa lihat bedanya lagi kan di sini Luffy itu kayak ditawan di apa? Air laut kan pas lawan Buggy. Itu keji sih. Itu ngilu sih lihat ya, kayak kan kita kan udah tahu ya Luffy itu lemah banget sama air laut kan. Pas lihat itu ngilu sih gua. Kayak ngap lihat. Idenya juga fresh ya. Bagus. Fresh. Penyiksaan kayak gitu tuh. Udah gitu ditonton kayak sulap jadinya. Kayak beneran pertunjukan Buggy. Kan banyak kan kayak pertunjukan sulap yang di dalam air gitu kan. Iya. Nah, ini dimasukin ke scene-nya Buggy, itu cocok parah. Kayak nggak mungkin dimasukin ke scene-nya Don Creek, nggak mungkin masukin ke Kuro gitu. Dan Buggy itu masukin scene itu bagus banget. Terus gue sih masih kalau pas adegan hakinya si Shanks tuh, gue karena kebiasaan nonton anime ya, kalau di anime kan kalau ada haki kan ada efeknya ya. Itu kayaknya kalau dimasukin lebih berasa. Misalnya buat orang yang ngikutin animenya kan lebih anjir gitu. Di sini nggak terlalu ini ya, kayak cuma gerhana ini kayak film gerhana cuman ini. Anjir gerhana. Tapi lo kalau lihat detailnya ada gelombang sih, pikirnya sih. Iya. Ada gelombang dia natap siapa monster lautnya itu. Iya. Cuman emang nggak kerasa banget sih. Karena emang dulu kan sebenarnya nggak ada konsep haki kan sebenarnya dulu. Belum dikenalin juga. Nah, Oda mau ngembangin lagi aja karena laku. Apalagi nih ya, ada haki deh, ada haki. Waktu pas mau perpisahan juga tuh. Oh iya ditunjukkan anjing ya, ada anjingnya ya, yang anjing yang ngeselin. Iya. Itu kan dia nggak terlalu ditunjukin kan. Ngeselinnya nggak ada. Kalau di anime kan si anjingnya ini jadi salah satu faktor yang naikin emosi juga kan. Iya. Tensinya gitu. Tensinya cukup naik gara-gara si anjing ini kan. Kalau di sini kan tiba-tiba lari aja. Gue jadi mikir nih Chopper nanti gimana ya? Iya. Kalau Brook mungkin masih lebih gampang kayaknya ya. Brook kayak pakai baju ini kayak bagus, baju CGI gitu ya. Iya. Kalau Brook tuh masih gampang. Frankie waktu masih versi manusia masih kebayang. Oh iya. Tapi nanti kayaknya untuk ukuran badan kayaknya nggak bakal sejauh itu sih. Iya. Kalau kita lihat dari episode-episode di sini ya, badan itu nggak bakal super besar gitu. Kayak Gap aja ukurannya ya sebapak-bapak biasa aja. Mungkin nanti Frankie sama Brook kan tinggi banget kan. Mungkin ya Brook tinggi tapi nggak setinggi itu mungkin. Sama Frankie mungkin gede ya, nggak segede itu tapi kalau Frankie dibikin gede itu bagus. Waktu scene Luffy dikasih topi sama Shanks juga itu terharu sih gue. Lumayan sih. Adegan ini tuh menurut gue ada 2 adegan yang bikin gue haru sih di sini. Yang pertama pas Nami tuh liatin Luffy ngebebasin warga yang di ini. Gue itu kayak sedih sih. Gimana ya haru aja gitu. Akhirnya tuh si Luffy itu dianggap baik sama dia, dianggap baik. Udah mulai terus kayak perhatian. Terus kayak kita tuh ngeliat Luffy itu sebaik itu gitu. Kayak bebasin aja gitu, ngapain. Itu gue sedih. Zoro-nya juga sempet heran kan.
Iya sorry. Terus tapi kalau adegan yang ini, adegan yang Seng ngasih topi itu sedihnya beda gitu. Gue tuh ngeliat Seng ngasih topi tuh lebih ke nostalgianya. Iya. Itu liatnya aduh kayak wah gila ini zaman dulu banget ya gitu. Zaman SD banget ya nonton gini. Terus tiba-tiba sekarang ada live actionnya dan itu dibungkus dengan keren tuh kayaknya puas gitu. Terharu sih pas bagian sini itu. Ada 2 scene pokoknya yang bikin gue haru tuh itu ya. Di sini. Kalau pas adegan yang menurut gue cukup emosional juga tuh waktu pas Nami menjahit topinya sih. Oh iya itu juga betul itu juga. Itu yang Yang ngejahit tuh di episode ini ya. Oh iya benar. Itu tuh kan pas di awal episode kan apaan sih topi doang gitu kan kata si ini kan another people's trash is another people's treasure gitu kan kata si Luffy kan kalau bahasa Inggrisnya. Di sini tuh mungkin si Naminya udah mulai respect sama si Luffy karena pas itu ngebebasin. Jadi sama dia dibenerin topinya gitu. Di situ tuh sebenarnya kalau menurut gue dia udah mulai nyaman nih sama krunya. Iya betul. Itu kayaknya gue sedih juga dilihat itu. Anjir. Iya. Udah mulai bentuk bonding, bonding. Cuma yang bikin orang bingung juga itu ketika si Nami hubungin seseorang yang pakai telepon. Itu itu menarik banget. Kita tahu Denden Musi kan cuma Denden Musi doang ya. Kalau ini ada kan yang gitu, kayak earplug gitu kan. Kayak ditempel di kuping itu. Wah, anjir sih ini bener-bener ide yang baru banget. Denden Musi kecil. Iya. itu ininya baik, itunya baik. Iya. Datangnya. Apa sih kayak pompong gitu ya? Mungkin satu jenis kali sama Denden Musi ya, cuman mungkin spesies lain kali ya. Atau enggak mungkin masih anaknya kali. Itu bagus sih, bagus sih. Itu bikin bagus. Buat orang yang lama lihat anime manganya itu bikin kayak apaan nih baru gitu. Iya. Tapi kalau untuk orang yang belum nonton sama sekali, dia pasti bakal fokusnya ke ini Nami ngapain. Gitu. Udah kebentuk bonding sama Straw Hat-nya, udah sama krunya, tapi dia tiba-tiba nelfon dengan cara yang kayak gitu. Itu bikin penasaran sih bos. Ya kayaknya mungkin segini kali ya buat episode 2 ya. Karena udah kita bahas dari awal sampai akhir dan takutnya kepanjangan juga. Mungkin sampai sini aja, next ketemu lagi di episode 3. Mungkin episode 3 sama 4 langsung aja ya. 3-4, karena 3-4 kan itu lagi di Desa Sirup kan. Shop. Nah itu mungkin itu bisa langsung dibahas nanti di next episode 3-4. Oke kalau gitu, see you next time. Bye. Thank you. Ciao.